Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Harapan Ibu semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Materi ini atau pembahasan ini ada di bab 9 kelas 8 semester 2. Sebelum Ibu melanjutkan, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan dalil tentang berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian orang tua. Siapa sih yang disebut dengan orang tua itu? Kalian sebagai seorang anak tentu sudah mengerti siapa yang dinamakan dengan orang tua itu. Baik, di sini Ibu akan jelaskan. Yang dinamakan orang tua adalah mereka yang telah mengandung, kemudian melahirkan, kemudian membesarkan, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Itulah orang tua. Ya. Di dalam ajaran Islam, orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi, terutama seorang ibu. Karena itulah, kita sebagai seorang anak diwajibkan untuk selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Ya, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Salah satunya yaitu dengan cara mendengarkan semua nasihat-nasihatnya dan menjalankan semua apa yang diperintahkan selagi perintah tersebut masih dalam kebaikan. Ya. Jika perintah itu bukan dalam kemaksiatan atau bukan dalam kemusyrikan, maka kita sebagai seorang anak diwajibkan untuk selalu menaatinya atau menjalankan perintahnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini disebut dengan birrul walidaini. Birrul walidaini itu artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Lawan kata atau kebalikannya dari kata birrul walidaini itu adalah uququl walidaini. Uququl walidaini itu adalah satu perbuatan yang tidak terpuji. Ya, suatu perbuatan yang durhaka kepada kedua orang tua kita, dan ini adalah merupakan satu dosa yang sangat besar. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita. Nah, salah satunya yaitu ada dalam surat An-Nisa ayat surat keempat ayat ke-36. Baik, di sini Ibu akan bacakan ayatnya dan tolong diperhatikan dan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, dan hamba sahaya yang kamu miliki.
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 36. Nah, anak-anakku sekalian, dari ayat di atas dapat diketahui bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah kita menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua kita memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam agama Islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat kedua orang tua kita, baik itu orang tua yang masih ada ataupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebagai suatu balas budi belaka. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik itu orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Bagi orang tua kita yang masih hidup, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan rasa hormat dan rendah hati. Jika orang tua kita sedang memberikan nasihat, maka dengarkan. Jangan sekali-kali kita memotong pembicaraannya, apalagi kita meninggalkannya. Karena ini dapat menimbulkan rasa sakit hati. Karena bagaimanapun orang tua ingin anaknya menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah ataupun pekerjaan lainnya yang bisa meringankan bebannya. Jika kita belum bisa memberikan sesuatu yang besar untuk kedua orang tua kita, bantulah pekerjaannya yang kalian mampu, yang kalian bisa mengerjakannya. Ada banyak pekerjaan rumah yang bisa kita lakukan, seperti mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restunya. Nah, karena doa restu orang tua adalah sesuatu yang sangat berharga, maka berbahagialah bagi kita yang masih memiliki orang tua, karena selagi orang tua kita masih hidup, doanya akan terus mengalir untuk anak-anaknya. Tapi sebaliknya, jika orang tua kita sudah tidak ada, maka terputuslah satu rahmat atau kasih sayang, yaitu doanya. Maka dalam satu hadis dikatakan, ada 3 macam doa yang pasti Allah kabulkan dan tidak diragukan ketiganya. Yang pertama yaitu doa orang yang terjolimi. Yang kedua, doa seorang musafir. Dan yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita jika orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya, ada juga beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menjalin silaturahim dengan sahabat maupun keluarga orang tua kita yang sudah meninggal. Karena dengan kita tetap menjalin silaturahim ini sama dengan kita menjalin silaturahim dengan kedua orang tua kita. Yang kedua, melanjutkan cita-citanya. Sebagai contoh, semisal orang tua kita semasa hidupnya ingin membangun sebuah masjid atau menyumbang untuk masjid, maka lanjutkan cita-cita itu. Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua kita agar diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini adalah doa yang harus kita bacakan untuk mereka di setiap waktu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, anak-anakku sekalian, semoga tayangan video tersebut bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah di atas segalanya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita,
Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Tidak ada anak yang sukses dan menjadi hebat tanpa doa kedua orang tuanya. Nah anak-anak, ibu rasa cukup pembelajaran kita kali ini. Insya Allah materi ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.